Sengkarut data hasil pemilu di aplikasi Sirekap tak kunjung usai meski telah dikoreksi. Publik terlanjur curiga dan tidak percaya. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU? Apakah perbaikan Sirekap bisa memuaskan peserta pemilu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU Idam Holik. Selamat malam Pak Idam. Selamat malam Mas. Pak Idam, jadi seperti apa upaya yang saat ini masih terus dilakukan oleh KPU untuk mengkoreksi data-data yang salah? Hasil resmi pemilu, maksud saya hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan dimulai dari BPK sampai dengan KPU RI. Mengenai Sirekap adalah alat bantu yang digunakan KPU untuk mempublikasi foto formulir model C hasil plano. Kalau kemarin dalam konferensi pers Ketua KPU RI menyampaikan ada hasil koreksi terhadap tampilan publik hasil pembacaan Sirekap, itu bukti bahwa KPU memang jujur. Ya, KPU jujur dan KPU tidak pernah merubah foto formulir model C hasil plano. Nah, jadi dengan demikian, Sirekap hadir ini sebenarnya ingin menyampaikan hasil pemilu yang ada di TPS. Dan saat ini PPK sebentar lagi tanggal 2 akan menyelesaikan proses rekapitulasinya. Oke, kalau terkait dengan angka-angka yang sempat menjadi kontroversi di publik dan pembicaraan begitu ya, angka-angka yang jumlah yang pertama berbeda dengan pada saat selanjutnya ketika diupdate, ini apakah sudah diperbaiki sistemnya? Data-data berdasarkan hasil pembacaan terhadap dokumen Sirekap itu sudah diakurasi, sehingga tampilan perolehan suara peserta pemilu sekarang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam foto formulir model C hasil plano. Foto formulir model C hasil plano ya itu dipoto di depan para saksi. Penulisan formulir model C hasil plano itu berdasarkan pada perolehan suara partai politik peserta pemilu berdasarkan hasil pembacaan perolehan suara yang disampaikan oleh Ketua KPPS dengan cara menteli satu persatu. Oke, Pak Idam, kemudian kan ada juga beberapa kasus yang pada saat mengupload formulir C1-nya ini gelap dan tidak terbaca. Kemudian apa treatmentnya terhadap kasus yang seperti ini? Ya, berkenaan dengan foto formulir yang tidak terbaca, tentunya kami segera mengkoordinasikan ini dengan KPU di daerah agar mengkonfirmasi kepada KPPS yang bersangkutan. Dan saat ini semua dokumen ya berkaitan dengan hasil perolehan suara itu sedang direkapitulasi di tingkat kecamatan. Oke, baik. Sudah bergabung juga bersama kami Ketua DPP Bidang Politik Perindo Yusuf Lakaseng dan juru bicara TKN Prabowo Gibran Mas Juri Ardiantoro. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, tanggapan Anda seperti apa terhadap tadi yang dikatakan Pak Idam bahwa memang data-data hingga hari ini masih terus dikoreksi oleh KPU, Pak Yusuf? Ya, saya kira memang ini menjadi catatan kritis ya buat KPU. Tentu kita menyesalkan di tengah teknologi sistem informasi digital yang makin canggih, kok bisa ada ya aplikasi Sirekap yang harusnya menjadi alat bantu untuk rakyat melihat perkembangan hitungan rekapitulasi pemilu, malah menjadi komunikasi dan menghasilkan kekacauan seperti ini. Itu kita sangat sayangkan ya, sehingga kita merasa bahwa jangan-jangan ini memang by design, disengaja untuk ada satu aksi melakukan kecurangan, karena ketika dalam perjalanannya Sirekap ini bermasalah, akhirnya dihentikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan di situ menurut saya ini ada bahayanya karena bisa terjadi aksi-aksi siluman untuk terjadinya pergeseran suara, dan itu yang memang sangat kita khawatirkan. Dan hari ini juga pakar telematika seperti Roy Suryo juga menengarai hal tersebut. Nah, ini bagaimana untuk mempertanggungjawabkan ini? Makanya menurut saya juga setuju bahwa harus memang ada audit forensik terhadap Sirekap ini, karena ini benar sebagai alat bantu justru, atau alat kecurangan justru yang kita khawatirkan. Oke, indikasinya apa yang Anda temukan di lapangan, Pak Yusuf, jika memang tadi ada celah untuk berbuat curang?
Ya, kita sendiri di Perindo mengalami itu. Saya sendiri data saya berubah, Oke. ya. Makin lama makin menurun. Kemudian juga banyak tidak ditemukan data Partai Perindo. Saya merasa partai saya seperti Partai Perindo seperti sedang di TO gitu untuk dicurangi secara sistematis, dan ini sungguh di luar dugaan kami, dan mestinya ini tidak terjadi di pemilu yang demokratis seperti saat ini situasi politiknya. Saya kira gitu. Oke. Saya ke Pak Juri. Pak Juri, 154.000 TPS ini bukan jumlah yang sedikit, ada banyak sekali. Kemudian pertanyaannya, apakah koreksi yang dilakukan oleh KPU bisa efektif dalam waktu yang singkat ini? Pak Juri, tanggapan Anda? Ya, terima kasih ya. Pertama, kita semua sudah tahu, sudah membaca, sudah paham dari dulu sampai sekarang bahwa sistem informasi yang digunakan oleh KPU di dalam melakukan rekapitulasi itu adalah sebuah alat bantu, alat sosialisasi, alat untuk masyarakat lebih cepat mengetahui hasil pemilu. Jadi prinsipnya itu dulu, belum menjadi belum menjadi sebagai dokumen yang nanti akan digunakan secara resmi oleh KPU untuk menetapkan hasil pemilu. Itu satu dulu nih prinsipnya. Yang kedua, memang kita tidak bisa menutup mata bahwa Sirekap yang sekarang sedang digunakan oleh KPU, faktanya memang banyak yang harus dikritisi, karena faktanya juga kita mengetahui ada banyak masalah di dalam bekerjanya Sirekap ini. Misalnya tadi ada suara tiba-tiba nambah, ada suara tiba-tiba berkurang, ada suara yang perolehan suara yang tidak sesuai dengan apa yang ada di C hasil begitu. Jadi itu fakta ya. Tetapi tidak kemudian buru-buru kita mengatakan bahwa masalah yang ada di Sirekap ini kita judgement sebagai jalan atau sebagai desain kecurangan pemilu, karena itu dua hal yang berbeda. Ya, karena nggak mungkin, sulit mencari alasan kita untuk mengatakan bahwa kecurangan pemilu itu sedang terjadi secara masif hanya dilihat dari masalah-masalah yang timbul dari Sirekap ini, gitu. Jadi karena semua calon, semua partai politik juga mengalami dan mendapatkan masalah yang sama dari ketidakhandalan Sirekap ini yang Baik, Pak dimiliki Juri, oleh KPU. jadi gitu. menurut Anda masalahnya di apa? Hanya di teknis aplikasi Sirekapnya atau ada hal lain yang menyebabkan anomali tadi? Saya nggak ngerti ya, karena saya bukan ahli teknologi informasi, kenapa ini tidak bekerja secara maksimal. Karena saya terus terang saja selama ini tidak terlalu mengetahui bagaimana KPU itu mendesain sistem ini, bagaimana KPU melakukan uji coba berkali-kali sistem ini, dan juga menyampaikan seperti apa sehingga publik itu tahu sistem ini bekerja. Tapi saya terus terang kurang paham tentang teknologi ini. Baik. Saya ingin ke Pak Idam. Pak Idam, silakan dijawab nanti seperti apa, tapi usai jeda Pak Idam, Pak Juri dan Pak Yusuf, kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Newsroom.